Selamat siang. Apa kabar Ibu hari ini? Baik sekali. Bolehkah kita berbincang-bincang sebentar, Bu? Oh, bisa, bisa, Bu. Oke, terima kasih untuk waktunya ya, Bu. Ya, Bu. Beberapa hari ini, Ibu, saya melihat ya, sepertinya Ibu punya permasalahan pembelajaran di kelas ya, Bu. Benar sekali, Ibu. Saya memang punya permasalahan di kelas dan cukup membuat saya bingung. Jadi sekarang Ibu telah bertanya, jadi memang saya punya masalah, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Kira-kira permasalahan apa sih yang Ibu hadapi di kelas, Bu? Baik, Bu, permasalahan yang saya hadapi di kelas itu memang cukup membuat saya bingung. Permasalahan itu adalah mengenai penerapan pembelajaran diferensiasi di kelas. Terus terang memang saya masih belum memahami sepenuhnya tentang pembelajaran diferensiasi di kelas. Oh, jadi menurut Ibu, pembelajaran berdiferensiasi ini yang Ibu lakukan di kelas itu belum maksimal begitu ya, Bu? Iya benar Ibu, belum maksimal karena memang saya masih bingung penerapannya bagaimana. Karena Oh ya. kebutuhan belajar di kelas seperti minat belajar yang telah saya buat dan kesiapan belajar yang saya buat kepada siswa itu belum dipahami oleh siswa. Oh, jadi seperti itu ceritanya ya, Bu. Kira-kira seperti apa sih rencana Ibu ke depannya untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Baik Bu, saya itu ingin memenuhi kebutuhan siswa karena tadi sudah saya katakan bahwa ketika kesiapan siswa dan gaya belajar siswa tidak eee, terjadi dengan baik, saya mau merubahnya dengan menggunakan metode belajar lain dan untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Jadi saya mau menggunakan metode belajar lain, Ibu. Oh, berarti Ibu eh, mau menerapkan solusi dengan strategi atau metode yang lain. Kira-kira strategi atau metode itu seperti apa yang akan Ibu lakukan di kelas nanti? Saya mau coba membuat dengan lebih menekankan pada gaya belajar siswa karena seperti filosofi yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa berpihak kepada murid dan siswa itu atau murid tersebut itu sebenarnya mereka itu punya keadaan yang berbeda yang terdiri dari kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya ingin menerapkan gaya belajar dalam pembelajaran di kelas. Wah, luar biasa ya Ibu. Jadi, kapan akan Ibu laksanakan rencana-rencana Ibu tersebut? Jadi sebelumnya saya memang awalnya akan saya lakukan asesmen awal kepada murid, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang saya buat dan murid akan menjawab. Di situ akan terbaca bahwa murid itu punya gaya gaya belajar seperti auditorial, kinestetik maupun visual. Sehingga kalau saya sudah mendapatkan informasi tentang gaya belajar mereka, saya rencana akan menerapkan di bulan depan karena ini kan sudah akhir bulan, jadi saya akan rencana awal bulan depan, Ibu. Wah, rencana Ibu, eee, waktunya tidak terlalu lama ya, Bu. Kira-kira Ibu punya komitmen apa sih terhadap rencana aksi ini yang akan Ibu lakukan nanti? Baik Ibu, saya punya komitmen itu saya akan lebih selektif. Jadi ketika saya sudah mengetahui gaya belajar siswa, saya akan dengan selektif saya akan mencari
referensi, saya akan lebih banyak belajar sehingga dapat saya terapkan, dalam pembelajaran di kelas sehingga kebutuhan belajar murid dapat terpenuhi. Karena seperti tadi saya katakan bahwa setiap murid itu berbeda. Jadi sudah jelas, pembelajaran di kelas pun berbeda karena memang selama ini, saya masih menggunakan satu metode saja. Tapi setelah, saya berpikir dan saya, membuat rencana dan saya berkomitmen akan saya lakukan gaya belajar kepada siswa sesuai dengan, kodratnya masing-masing. Wah, luar biasa ya Ibu. Silakan ya Bu melanjutkan rencana aksinya Bu, aksinya sangat luar biasa. Jika dalam perjalanan kalau Ibu menemukan kesulitan atau masalah, kita bisa kembali berkomunikasi lagi ya Bu. Baik Ibu, terima kasih atas perhatian, Ibu kepada saya, semoga saya dapat menerapkan apa yang saya rencanakan. Terima kasih Ibu, selamat siang. Terima kasih juga Bu, sama-sama. Selamat siang Bu, apa kabar Ibu hari ini? Bisakah Selamat kita siang juga Ibu. berbincang-bincang? Oh baik, bagaimana kabar hari ini? Kabarnya baik Bu. Ibu ada waktu untuk kita berbincang-bincang hari ini? Bisa Ibu, ada Ibu waktunya. Baik Ibu, beberapa hari, belakangan ini saya melihat Ibu sepertinya berbeda, maksudnya biasanya Ibu adalah pribadi yang riang, pribadi yang cekatan, kok sekarang saya melihat Ibu kurang bersemangat, apalagi ketika saya lewat di samping kelas Ibu, Ibu lebih banyak, diam, termenung, dan pembelajaran sepertinya agak sedikit terganggu. Apakah Ibu, punya masalah di kelas Ibu? Iya Bu, jadi begini ya Bu, saya itu punya permasalahan di kelas yang saya hadapi. Jadi selama ini tuh saya bingung mau curhatnya ke siapa Bu. Saya itu di kelas ada siswa ya Bu, yang selama ini saya bingung, dia itu anaknya hiperaktif, susah diatur, sering pokoknya hal-hal yang bikin ribut atau bikin suasana kelas jadi tidak bagus anak itu. Kemudian dia juga salah satu permasalahan yang saya rasa saat ini, anak ini, mengalami kesulitan ya Bu, dalam membaca atau mengenal kartu huruf. Oh baik Ibu, berarti itu cukup, rumit ya permasalahannya, memang sebenarnya itu harus, menjadi perhatian kita Ibu, karena kalau dia tidak bisa membaca, dia tidak bisa memahami memang agak sulit untuk memberikan pandangan-pandangan atau materi-materi ke depan. Kira-kira berarti pembelajaran diferensiasi di dalam kelas Ibu pun belum maksimal ya Ibu? Iya Bu, pembelajarannya berdiferensiasi belum maksimal karena anaknya belum mengenal kartu huruf. Jadi anak kan belum bisa paham. Kira-kira seperti apa rencana Ibu ke depannya untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan? Pasti tujuan Ibu adalah kan tadi seperti Ibu katakan, pasti Ibu ingin bahwa dia bisa membaca. Pasti Ibu punya cara-cara untuk bisa, anak itu paling tidak dia mengenal huruf. Itu bagaimana Ibu untuk mencapainya? Iya Ibu, saya kayaknya harus memiliki atau menerapkan metode-metode yang baru ya Ibu untuk di kelas saya ini, terutama untuk anak saya yang mengalami kesulitan atau mengenal huruf. Jadi saya harus menerapkan strategi atau model pembelajaran yang baru. Kira-kira strategi apa yang bisa Ibu lakukan? Seperti apa sehingga mungkin, kita bisa berkomunikasi, mungkin kita bisa, sama-sama, mencari solusi, itu kira-kira strategi seperti apa yang Ibu akan buat terhadap anak tersebut? Strategi yang selama ini saya pikirkan untuk Ibu, saya mencoba ya Bu, di dalam pembelajaran saya akan menggunakan metode belajar, yang berpihak pada murid. Kemudian saya ini akan membimbing si anak karena di kelas itu ada jam bimkus ya Bu, jam bimbingan khusus itu. Saya akan mencoba membimbing dia dengan membuat sebuah permainan belajar sambil bermain kartu huruf Ibu. Menurut saya untuk sementara saya akan menerapkan metode yang itu.
Oh, bagus juga memang anak-anak seusia itu memang mereka suka bermain. Jadi, sebenarnya yang Ibu, rencanakan bahwa akan metodenya game misalnya tadi seperti Ya, bermain kartu huruf, heeh, itu bagus sekali. Kira-kira kapan akan Ibu laksanakan rencana tersebut? rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran ini itu, untuk pembelajaran minggu depannya, Bu. Sehingga saya bisa mencoba menyiapkan, media kartu itu untuk diterapkan di minggu depan nanti. Oh, baik Ibu. Jadi kalau memang Ibu, butuh, eee, sarana prasarana bisa Ibu hubungi, eee, bendahara barang karena di sana banyak, kertas-kertas atau, spidol yang bisa Ibu gunakan untuk membuat, kartu huruf tersebut. Terus Baik, apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan? komitmen saya ya, Bu, mungkin ke depan ya, karena ada di sekolah di kelas kita di kelas itu ada jam bimbingan khusus, jadi saya berusaha itu lebih fokus untuk membimbing anak saya yang memiliki kesulitan belajar ini, Ibu. Jadi saya akan mencoba menerapkan dengan berbagai games atau hal-hal yang buat anak ini dia belajar itu dengan suasana yang menyenangkan sehingga, dia bisa memahami apa yang saya ajarkan untuk dia. Begitu, Bu. Oh, baik, berarti Ibu, nanti lebih banyak menggunakan gaya belajar, sesuai dengan minat belajar siswa ya Ibu. Baik, terima kasih Ibu nih punya apa ya, visi misi, punya rencana yang hebat sekali. Terima kasih Silahkan Ibu melanjutkan dukungannya, rencana Bu. aksi silahkan melanjutkan rencana aksinya. Jika dalam perjalanan mungkin Ibu menemukan kendala atau Ibu juga masih bingung, silahkan nanti kita berkomunikasi lagi. Ruang kerja saya terbuka, itu di mana saja. Misalnya Ibu pun, masih canggung bisa WA, bisa kita di tempat mana saja yang Ibu rasa nyaman, mari kita berkomunikasi. Karena memang yang kita inginkan itu pembelajaran yang benar-benar berpihak pada murid, Ibu. Kita sekarang tidak bisa lagi menganggap bahwa kita guru ini harus dilayani. Kita guru itu hanya beri materi, terserah mereka belajar apa. Tapi sekarang itu kita harus benar-benar mencari kendala-kendala yang murid hadapi dan itu kita guru harus menjawab solusinya. Nah, baik Ibu, terima kasih untuk kesempatan untuk Ibu mau berbagi, Ibu mau berbuka hati dengan saya sehingga saya sebagai kepala sekolah saya tahu permasalahan apa yang dihadapi oleh guru saya. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang Ibu. Siang juga Bu, saya permisi.